Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Hari ini saya akan membahas dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 14. Saya akan bacakan Yohanes 14 ayat 12 sampai 14 yang berbunyi, Bapak Ibu, saya akan membacakan ayat-ayat Alkitab ini secara parafras ya. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, di sini Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, selama ini kita salah mengerti tentang arti iman ya. Dulu kalau misalnya saya ditanya sama orang, menurut kamu iman itu apa sih? Pasti jawaban saya itu mengutip dari Ibrani 11 ayat 1 yang berbunyi seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pasti saya jawabnya kayak gitu Bapak Ibu. Tetapi arti iman versi Tuhan Yesus itu ternyata berbeda. Arti iman versi Tuhan Yesus yang tadi kita baca, yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jika kita percaya kepada Tuhan, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu definisi iman menurut Tuhan Yesus. Lalu sampai sini muncul pertanyaan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu maksudnya apa? Seperti apa? Nah, pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan memang ingin untuk kita lakukan. Berarti kalau kita pengen tahu pekerjaan-pekerjaan apa yang harus kita lakukan, kita harus tanya dong sama Tuhan, Tuhan, ini saya harus ngapain ya? Saya harus melakukan apa ya? Supaya kita juga tidak salah melangkah dan malah Tuhan gak mau kita melakukan pekerjaan itu, malah kita lakukan. Jadinya kan salah. Oleh sebab itu, kita harus bisa mendengar suara Tuhan. Kita perlu ingat Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang membuat kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Yang pertama, jikalau kita tidak mengampuni. Tidak mengampuni itu bisa tidak mengampuni diri sendiri, tidak mengampuni orang lain. Aduh Bapak Ibu, ini tidak mengampuni itu fatal banget. Kalau kita tidak mengampuni, maka kita tidak akan bisa mendengar suara Tuhan. Mari kita mengampuni supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Perlu diingat juga ya Bapak Ibu, Tuhan itu berbicara di dalam hati atau di dalam pikiran, tidak pernah di telinga atau terdengar secara audible. Kita juga harus bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara diri sendiri, dan mana suara iblis. Cara membedakannya gimana? Ya kalau suara Tuhan pasti suara itu akan membawa kita melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau suara iblis pasti suara itu akan menjatuhkan kita dan membuat kita menjauh dari Tuhan. Nah, kalau suara diri sendiri biasanya itu lebih egois, lebih untuk kepentingan pribadi kita. Itu cara membedakannya. Sebetulnya juga kita bisa berdoa minta Tuhan untuk menutup suara iblis dan suara orang lain sehingga hanya suara Tuhan yang kita dengar. Lalu yang kedua, penyebab kita tidak bisa mendengar suara Tuhan adalah dosa Bapak Ibu. Dosa membuat kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Lalu yang ketiga yang membuat kita tidak bisa mendengar suara Tuhan adalah kita bukan anak Allah. Tandanya anak Allah itu apa sih? Tandanya anak Allah pertama adalah dia pasti mengampuni. Lalu yang kedua, dia pasti takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti orang itu akan menjauhi kejahatan. Yang ketiga, orang itu pasti dipimpin Roh Allah. Karena seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 14, bahwa setiap orang yang dipimpin Roh Allah pasti anak Allah. Lalu yang selanjutnya yang membuat kita tidak bisa mendengar suara Tuhan adalah kita sendiri tidak mau mendengar suara Tuhan. Contohnya seperti ini tuh Bapak Ibu. Misalnya kita seorang guru, lalu kita punya anak murid yang kita kasih tahu, tapi dia nggak mau dengar. Ya pasti lama-lama gurunya juga males dong ngomong sama anak muridnya, aduh mending nggak usah ngomong deh. Jadi seperti itu Bapak Ibu contohnya. Ketika kita tidak mau mendengar suara Tuhan, maka lama-kelamaan Tuhan juga akan males ngomong sama kita. Karena jika diteruskan, nanti lama-lama kita bisa menghujat Roh Kudus. Seperti yang dikatakan di dalam Markus 3 ayat 29 yang berbunyi,
Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Jadi tuh Tuhan Yesus lebih baik tidak usah ngomong sama orang yang nggak mau dengerin dia, supaya nanti dia lama-lama nggak akan menghujat Roh Kudus. Karena ketika dia sudah menghujat Roh Kudus, itu fatal Bapak Ibu. Tidak akan diampuni, itu adalah dosa yang tidak akan diampuni. Jadi itulah beberapa hal yang bisa membuat kita tidak mendengar suara Tuhan. Jadi supaya kita tahu pekerjaan-pekerjaan Tuhan apa yang harus kita lakukan, kita harus bisa dengar suara Tuhan dan bisa tanya kepada Tuhan, apa nih pekerjaan yang harus kita lakukan. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 12 tadi disebutkan juga kalau pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu bukan pekerjaan-pekerjaan biasa, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Contohnya siapa? Contohnya seperti Paulus dan Petrus. Paulus dan Petrus itu melakukan pekerjaan lebih besar daripada yang Tuhan Yesus lakukan. Orang sakit sembuh hanya dengan menjamah sapu tangannya Paulus. Dan kalau Petrus bahkan orang bisa disembuhkan dengan hanya terkena bayangannya Petrus saja. Jadi itu yang dimaksud dengan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Tuhan Yesus lakukan. Kita tahu sama-sama mendengar dan melakukan apa yang Tuhan suruh. Itu udah ada dari kitab Perjanjian Lama, kita bisa tahu itu di dalam Ulangan 28 ayat 1. Ulangan 28 ayat 1 itu berkata, "Jika engkau baik-baik sema, mendengar dan melakukan pesan dan perintah Tuhan Allahmu dengan setia, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau atas segala bangsa di bumi." Bapak Ibu bisa baca sendiri ya berkat-berkat yang akan kita peroleh jika kita mendengarkan dan menaati perkataan Tuhan atau sema. Dan apa akibatnya jika kita tidak mendengarkan dan menaati apa yang Tuhan katakan itu. Itu sebenarnya sejalan dengan apa yang dikatakan sama Tuhan Yesus itu. Jika kamu percaya, maka kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kalau dalam Perjanjian Lama kita mengenalnya dengan istilah PKP, peraturan, ketetapan, dan perintah. Dulu di dalam Perjanjian Lama Tuhan banyak sekali dalam berbagai macam ayat menekankan supaya umatnya itu taat kepada PKP tadi, peraturan, ketetapan, dan perintah. Peraturan itu apa sih? Peraturan itu adalah yang tertulis di dalam Alkitab. Kita bisa tahu semua peraturan itu karena sudah tertulis di dalam Alkitab. Jika kita mengabaikannya, berarti kita tidak menaati Tuhan. Lalu ketetapan itu apa? Ketetapan itu adalah apa yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita. Misalnya saya dari lahir sudah ditetapkan untuk menjadi pengacara. Maka saya dalam hidup harus menjadi pengacara supaya sesuai dengan ketetapan Tuhan. Jika saya bekerja di dalam bidang yang lain, maka tidak akan ada berkat atau tidak akan ada hoki buat saya. Itulah yang dimaksud dengan ketetapan. Setiap orang dari lahir sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi apa. Dan setiap orang memiliki ketetapan yang berbeda. Lalu yang ketiga itu perintah. Perintah itu apa? Perintah itu adalah hal yang kita dengar dari Tuhan setiap paginya. Makanya setiap pagi sebaiknya kita bertanya sama Tuhan, Tuhan perintahmu untukku pagi ini apa? Apa yang harus saya lakukan hari ini? Itu yang dimaksud dengan perintah. Hal-hal tentang PKP ini bisa kita lihat di dalam beberapa ayat berikut ini seperti di dalam Ulangan 6 ayat 1 yang berbunyi, "Inilah PKP, perintah, ketetapan, peraturan yang telah Yahwe Allahmu perintahkan untuk kamu lakukan di negeri yang sedang kamu seberangi untuk memilikinya." Atau ada juga kita bisa baca di dalam Ulangan 11 ayat 1 yang berbunyi, "Dan engkau harus mengasihi Yahwe Elohimmu dan memelihara perintahnya, ketetapannya, dan peraturannya selama-lamanya." Jadi sebenarnya semua yang dibahas di Perjanjian Lama tentang sema, mendengar dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tentang PKP itu menaati peraturan, ketetapan, dan perintah Tuhan,
serta perjanjian baru tentang definisi iman yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu sebenarnya sejalan Bapak Ibu. Kalau misalnya kita praktikan tadi yang balik lagi ke Yohanes 14 ayat 12 yang mengatakan jika kamu beriman jika kamu percaya maka kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, itu sejalan juga dengan apa yang dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 17 yang berbunyi, demikian pula iman, jika tidak disertai perbuatan, otomatis iman itu mati. Kalau misalnya kita beriman, kita mengaku percaya, tapi kita nggak melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, itu sama aja kita nggak percaya. Lalu kita lanjutkan Yohanes 14 ayat 13 dan 14-nya. Di situ dikatakan, ketika kita sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, maka apapun yang orang itu minta akan dikabulkan oleh Tuhan. Dua kali loh Tuhan Yesus bilang kalau dia akan mengabulkan apapun yang kita minta jika orang itu melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius 17 ayat 20 yang berbunyi, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jika kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, jika kamu melakukan pekerjaan Tuhan sekecil apapun, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Sebenarnya kenapa gunung itu bisa berpindah adalah karena Tuhan mengabulkan orang yang sudah melakukan pekerjaan Tuhan itu. Orang yang memiliki iman, percaya, melakukan pekerjaan Tuhan sekecil biji sesawi pun, Tuhan akan mengabulkan doanya. Itu juga sejalan dengan apa yang ditulis di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3 yang berbunyi, lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan Allahmu dengan setia. Hiduplah menurut jalannya, PKP, perintah, ketetapan, peraturan, seperti tertulis dalam hukum Musa, supaya semua tindakanmu sukses dan cita-citamu tercapai. Di sini disebutkan kalau kita taat kepada PKP-nya Tuhan sih, peraturan, ketetapan, dan perintah Tuhan, maka kita akan beruntung, karena Allah Bapa akan mengabulkan apapun yang orang itu minta. Sebenarnya kalau kita pikir ya Bapak Ibu, kita melakukan pekerjaan Tuhan, misalnya kita disuruh untuk mendoakan seseorang, lalu Tuhan akan mengabulkan apapun yang kita minta. Itu sebenarnya nggak sebanding, nggak fair, iya nggak sih Bapak Ibu? Kita hanya melakukan sebagian kecil, tapi Tuhan bakal mengabulkan semua yang kita minta. Itu ketika saya berpikir, oh iya ya, Tuhan tuh kan kaya banget ya, dan dia ketika udah sayang banget sama orang yang selalu taat dan melakukan pekerjaannya, ya seperti inilah contohnya seorang bapak yang punya 1000 pabrik. Dia sayang banget sama anaknya. Dia suruh anaknya untuk, nak, nyanyiin bapak lagu dong, bapak bosen nih. Lalu anaknya itu taat nyanyiin bapak lagu. Bapaknya senang banget dan dia akan bilang ke anak buahnya, kasih anak saya tuh 100 pabrik deh buat dia. Langsung kayak gitu kan Bapak Ibu. Jadi Tuhan ketika kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, melakukan apa yang dia perintahkan, tuh Tuhan senang banget dan dia akan mengabulkan semua doa kita. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita bisa menerima lebih banyak. Tuhan tuh memberi lebih banyak daripada apa yang udah kita berikan kepada Tuhan. Saya punya kesaksian sedikit tentang hal ini. Jadi dulu kan saya itu memang bekerja. Terus saya itu orangnya boros banget Bapak Ibu. Jadi saya tuh nggak pernah namanya yang bisa nabung itu nggak pernah bisa lah. Uang gajian saya tuh selalu habis. Lalu ketika saya mulai mendengar suara Tuhan, belajar tentang taat kepada apa yang Tuhan katakan, saya dulu tanya, Tuhan saya itu ditetapkan untuk apa sih, untuk jadi apa? Lalu saya juga tahu tentang arti definisi iman itu yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saya tanya sama Tuhan, apa sih ketetapan dan pekerjaan yang harus saya lakukan Tuhan? Lalu Tuhan menjawab saya, kamu itu seorang pengkhotbah, bawakan firman-firman saya. Ketika saya sudah taat melakukan khotbah, mengabarkan firman-Nya Tuhan, saya minta loh Bapak Ibu untuk punya motor baru pada Tuhan. Padahal saya nggak punya uang nih. Lalu ketika saya berdoa minta motor baru itu,
Tuhan mengabulkan dan bahkan memberikan saya motor baru dengan saya tuh nggak nyicil sama sekali. Jadi saya bisa menabung dan beli motor itu secara lunas. Itu hal yang bener-bener nggak mungkin banget dulu saya bisa lakukan. Tapi Tuhan bisa memampukan saya untuk bisa menabung dan membeli motor itu secara lunas. Jadi Tuhan mengabulkan permintaan saya karena saya sudah melakukan pekerjaan yang Dia suruh, yaitu membawakan firman dan berkhotbah. Jadi yuk, mari Bapak Ibu, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan perintahkan untuk kita. Jika kita belum tahu, ya tanya kepada Tuhan. Tuhan, apa nih pekerjaan yang harus saya lakukan? Mari kita menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang giat melakukan pekerjaannya dan mewujudkan impian Allah Bapa di bumi ini. Sekian Bapak Ibu sharing firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Shalom.